Bangunan sekolah dan beberapa rumah di Desa Cahya Negeri, Kecamatan Lembong, pesisir barat ini nyaris tercemplung ke pantai. Sebagian pondasinya telah hilang akibat abrasi pantai yang menggerus daratan. Sekolah yang terdampak abrasi tidak lagi difungsikan karena mengancam keselamatan murid dan guru. Begitu juga rumah yang terdampak abrasi telah kosong ditinggalkan pemiliknya pindah ke tempat lain. Menurut warga Desa Cahya Negeri, pantai berhadapan langsung dengan Samudra Hindia ini melebar ke daratan sejauh lebih dari 100 meter. Abrasi kini telah sampai permukiman. Jadi ke depannya kalau tidak ada pembangunan untuk abrasi pantai ini, mungkin ya semakin tipisnya oleh laut, terus menambah lagi, bahkan rumah-rumah yang baru sini nanti habis. 25 rumah ya? Masuk, bahkan saya lebih dari rumah. Ya itu tanam-tanaman warga kan banyak dulu di sini, kelapa-kelapa itu habis semua. Jadi penghasilan orang kan berkurang. Ya kalau kita benahi dengan adanya abrasi kan mungkin ke depannya bisa lagi untuk ditanamin. Warga dan pamong Desa Cahya Negeri memperkirakan bantuan pemerintah tak kunjung datang karena mereka tinggal di pelosok. Pemerintah didesak segera membangun tanggul penahan ombak supaya abrasi tidak meluas. Mereka khawatir jika dibiarkan, Desa Cahya Negeri dalam waktu dekat akan hilang berubah jadi pantai. Mengapa? Kalau untuk anggaran dana desa tidak mencukupi. Karena mengapa? Dana desa konseneri cuma 680 juta. Sedangkan abrasi pantai konseneri panjangnya 840 meter. Namun abrasi pantai konseneri akan dibangun tinggi sekitar main di 5 meter. Mungkin dana desa yang berada di konseneri tidak mampu dan tidak sesuai dengan anggarannya. Berdasarkan data Pamong Desa Cahya Negeri hingga Oktober 2022, 25 rumah telah ditinggalkan pemiliknya karena nyaris roboh terdampak abrasi pantai. 1 sekolah dan tempat pemakaman umum tidak difungsikan lagi. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Cuaca ekstrim yang melanda perairan Laut Lampung berdampak pada usaha penggilingan ikan atau pilet. Salah satunya Jaidil, pengusaha penggiling ikan di Kelurahan Gudang Lelang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Omsetnya menurun hingga 50% karena banyak nelayan yang tidak melaut akibat cuaca ekstrim. Jaidil biasanya menggiling ikan hingga 2 kuintal per hari, namun kini paling banyak hanya 1 kuintal saja. Ini karena pasokan ikan dari nelayan turun drastis sejak hampir 1 bulan lalu. Jaidil bahkan mengurangi pekerja karena pendapatannya menurun. Oh, sangat ngaruh Pak, hampir turun 50% omsetnya. Omsetnya Pak, ya. Dibanding hari biasa? Dibanding hari biasa. Tahu Pak penyebabnya apa Pak? Ya dari cuaca buruk, banyak kapal yang nggak melaut, satu. Yang kedua, bahan bakar juga agak susah. Ikan giling biasanya untuk bahan campuran membuat aneka makanan, diantaranya bakso dan pempek. Pekerja di penggilingan ikan umumnya dibayar borongan. Saat cuaca normal, para pekerja mendapatkan uang hingga 100.000, namun kini paling banyak 30.000. Kalau lautnya lagi sepi Pak lautnya. Yang paling sehari 25, 30, kayak ke lautnya tuh. Ya kalau badai kan saya nganggur. Oh nggak kerja? Nggak kerja. Cuaca ekstrim di perairan Lampung terparah terjadi sejak 2 pekan lalu. Sebagian besar nelayan berperahu kecil tidak berani melaut karena ombak di tengah laut mencapai 3 meter, disertai angin kencang dan terkadang muncul badai besar. Berdasarkan perakiraan BMKG Maritim Lampung, cuaca ekstrim di Lampung mulai mereda di pekan pertama bulan ini. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagian warga Bandar Lampung hingga Selasa siang belum membeli alat set-top box untuk menerima siaran televisi digital. Ini karena menambah pengeluaran mereka. Sosialisasi peralihan siaran TV analog ke digital telah mereka terima sejak lama karena sering tayang dalam iklan layanan masyarakat di seluruh televisi nasional maupun lokal.
Sejumlah warga yang belum membeli set-top box meminta pemerintah untuk menunda mematikan siaran TV analog supaya mereka tetap bisa menikmati siaran hiburan dan berita di televisi. Kalau misalkan dimatiin, nanti kita itu nggak ada lagi TV, selain kita harus beli yang apa itu? Set-top box. Nah itu kan, ya kalau yang bisa beli, ya kalau misalkan ada bantuan ya kita terima lah ya. Soalnya kalau beli itu keberatan gitu. Kan ya bingung sih kitanya. Dia nggak bisa nonton lagi yang pertama. Iya. Mau beli Set-top box. set-top box gitu, ya kalau punya duit, kalau nggak punya duit kayak mana gitu. Kalau ibu Ya kalau saya sendiri sih jangan dimatiin sih, gitu kan, tetap aja set-top box tetap, yang analog tetap gitu. Karena simpel juga itu digital itu, karena dia kan pakai top apa ya, Set-top box. set-top box itu, set-top box itu bagus juga. Dan yang lain-lain antena TV lain banyak yang dapat gitu. Saya lihat di tetangga itu. Oh, jadi siarannya lebih banyak ya, Pak? Lebih banyak. Kemudian bersih. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadwalkan pada hari ini 2 November 2022 mematikan seluruh siaran TV analog dan beralih ke siaran TV digital. Siaran TV digital lebih unggul dibanding siaran TV analog karena lebih jernih, tanpa kuota internet, dan tanpa biaya langganan bulanan atau gratis. Pesawat televisi analog harus menggunakan alat tambahan baru, yakni set-top box supaya bisa menerima siaran digital. Sementara untuk pesawat televisi model terbaru yang sudah memiliki fitur siaran digital, tak perlu lagi menggunakan set-top box. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Merdu sekali suara burung murai batu ini. Ya, ini salah satu burung yang dirawat oleh Prasetyo Handoko, seorang guru burung kicau di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Bagi para pecinta burung, kualitas kicau seperti inilah yang dicari karena bernilai ekonomi tinggi dan bisa jadi juara dalam kontes burung berkicau. Burung murai yang dirawat Prasetyo kini 8 ekor. Burung tersebut milik pelanggannya yang menitipkannya untuk dirawat sampai gacor. Burung murai batu yang dilatihnya perlu perhatian yang intensif agar dapat berkicau merdu. Perlu juga teknik khusus mulai dari melatih kicau supaya merdu, memberi makan, memandikan, hingga menjemurnya supaya burung tidak stres dan mati. Awal mulanya itu dikasih, nggak beli gitu, karena harga murai yang begitu tinggi. Kayaknya udahlah belajar dulu. Ketika belajar saya mulai berternak itu dari baru sih 2017-an lah mulai berternak. Dari situ saya mutusin buat nyetak. Kalau di saya buat saat ini ekor putih, ekor hitam, yang biasa disebut, ada yang bilang Medan, ada juga yang bilang Nias, itu ekor hitamnya. Prasetyo membuka usaha sekolah burung berkicau sejak 2017 lalu dan hingga kini sudah ratusan burung yang lulus dari sekolahnya. Jasa sekolah burung kisaran Rp500.000 sampai Rp3 juta. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.